Dan pemirsa, kita akan kembali untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari Cornelia Ami. Silakan Ami. Baik Putri Viola, kembali kami sampaikan juga, mungkin tadi masih belum tersampaikan, sebetulnya untuk sampai dengan tahap ini ada beberapa pemeriksaan yang tentunya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari kepolisian sendiri sudah memeriksa 55 orang saksi. Ini tentu ada sedikit penambahan informasi yang berbeda. Kalau misalnya tadi pagi kita terima ada 43 orang saksi. Tadi disampaikan pada di doorstop yang dilakukan oleh Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan bahwa ada 55 orang saksi yang telah diperiksa, 37 orang saksi dan 18 lainnya merupakan saksi ahli yang terdiri dari saksi ahli pidana, kemudian yang lain sebagainya. Dan tadi juga ternyata sudah disampaikan sebetulnya tidak hanya Edi Mulyadi ini kemudian sudah merasa bahwa akan ditahan, akan menjadi tersangka, tapi ia juga tadi pagi ketika tiba sebelum diperiksa di Bareskrim Polri, ternyata juga telah meminta maaf kepada masyarakat dan juga meminta kami para awak media untuk jangan membuat judul yang terlalu menggembar-gemborkan seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini sebetulnya Putri Viola dan juga pemirsa, kita masih harus sama-sama menunggu. Kalau misalnya tadi sudah kita dengarkan, mungkin ada pernyataan dari salah satu perwakilan kuasa hukum, Pak Juju, tadi kalau saya tidak salah dengar, tapi sampai dengan saat ini tim dari kuasa hukum sebetulnya masih berada di dalam, masih belum keluar. Kita akan sama-sama tunggu, kita akan gali lagi informasinya sebetulnya bagaimana tindak lanjutnya dan apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh kliennya tersebut setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Dirtipideksus dari Bareskrim Polri. Sementara seperti itu, Putri Viola. Ami, mungkin bisa juga dijelaskan, tadi Anda dapatkan informasi dari sana 55 orang yang diperiksa ini, mereka siapa saja? Apakah memang dari pihak Edi Mulyadi terkait dengan pembuatan video YouTube tersebut, ataukah mungkin dari pihak yang perwakilan saudara-saudara kita dari Kalimantan Timur atau bagaimana? Iya, sebetulnya sayangnya dari sesi doorstop tadi ini tidak berlangsung lama, Putri Viola dan juga pemirsa, hanya berlangsung sekitar 5 menit dan tidak ada detail-detail yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadan selaku Karopenmas Polri, tapi yang jelas dari 55 orang saksi, ya asumsinya pasti ini merupakan saksi yang mungkin berada di lokasi, kemudian juga orang-orang yang melaporkan hal tersebut, karena kita ketahui sebetulnya pelaporan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi juga dilakukan oleh sejumlah orang yang terdiri dari beberapa Mapolda yang mengurusnya, yakni di Mapolda Sulawesi Utara, Mapolda Kalimantan Timur, dan juga Mapolda Kalimantan Barat, seperti itu. Baik Ami, dan rencananya ini kapan pihak kepolisian akan memberikan rilis terhadap penetapan Edi Mulyadi ini sebagai tersangka, Ami? Baik, Putri Viola, sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan kapan. Sebetulnya tadi ketika setelah sesi doorstop sempat ada beberapa sesi tanya jawab yang bisa dilontarkan oleh kami awak media kepada pihak kepolisian, tapi kembali lagi sebetulnya dari beberapa pertanyaan yang kami lontarkan ini juga masih ada sebetulnya beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab juga, termasuk bagaimana kemudian kejelasan ke depannya dan tentu kembali lagi langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh Edi Mulyadi melalui tim kuasa hukumnya, karena yang jelas untuk penahanan sendiri ini dilakukan di rutan Bareskrim Polri karena telah dianggap supaya lebih aman dan lebih bisa diperiksa lebih lanjut sebagai tersangka secara subjektif dan juga secara objektif. Tadi sudah disampaikan oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Putri Viola. Baik Ami, nanti kita juga akan kembali lagi ke Ami untuk bisa mendengarkan bagaimana kabar terbaru dari sana, tapi kita akan jeda sejenak, breaking news akan segera kembali.